Ya, sekarang ini Anda bisa ngukur Anda itu layak nggak dapat 10-20 juta dari stokis Anda. Oke, ini sudah saya singgung. Jadikanlah akun media sosial Anda adalah alat presentasi, sudah saya jelaskan tadi. Coba lihat akun media sosial Anda, apakah sudah membuat orang itu penasaran dengan aktivitas Anda sehari-hari. Hingga suatu saat orang japri WA ke Anda menanyakan, bisnis apa sih itu Mbak? Saya boleh ikut enggak? Nah, kira-kira akun Facebook Anda sudah mengarah ke situ atau belum? Nah, jika sudah bagus, kok nggak ada closingan atau tanya bisnis, sudahkah Anda selalu menambah pertemanan? Jika pertemanan Anda ya itu aja, ya sudah. Ya, harus tambah lagi. Wah, teman saya sudah 5.000. 5.000 kan enggak berinteraksi dengan Anda semua. Hapus orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jangan sampai orang yang sudah meninggal dunia muncul di situ gitu kan. Atau orang yang sudah tidak aktif lagi terakhir update tahun 2023 kan berarti udah nggak aktif. Hapus pertemanannya, ganti yang Facebook yang aktif. Jadi kembali ke mindset, sudahkah akun media sosial Anda gunakan sebagai alat mengenalkan bisnis atau sekedar upload hal-hal yang tidak produktif, pamer makanan atau bahkan pamer dagangan orang lain? Tidak apa-apa, tapi yang penting porsinya harus proporsional. Jangan sampai 1 hari ngupload produk NASA, 7 hari ngupload makanan, ngupload tempat-tempat wisata, ngupload hal-hal yang sebenarnya nggak ada hubungannya dengan bisnis Anda. Ya cuma flexing aja, nggak ada manfaatnya gitu ya. Ingat, omset stokis Anda bersumber dari member NASA yang teredukasi, yang termotivasi, yang terinspirasi. Sudahkah media sosial Anda posisikan sebagai media promosi, media edukasi, media yang memotivasi, media yang bisa memberi inspirasi ke jaringan Anda? Tanyakan kepada diri Anda sendiri. Maka Anda sebagai seorang pengelola stokis, mindsetnya harus mau belajar berbagai macam teknis penjualan. Jangan alergi terhadap online, jangan teralergi terhadap offline. Dua-duanya Anda harus pelajari, karena dolen-dolen Anda itu latar belakangnya macam-macam. Kalau mereka terbiasa offline dipaksa online, ya nggak cocok. Kalau terbiasa online dipaksa offline, ya belum tentu mau. Maka Anda harus menguasai sehingga Anda bisa menggiring mereka sesuai dengan kapasitas mereka, memberi pelayanan sesuai dengan kapasitas mereka. Karena jaringan Anda ini ada yang online, ada yang offline. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, Anda sudah punya stokis, ini punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang optimal. Berikutnya Anda bisa memiliki lebih dari 200 distributor, itu penghasilan Anda sudah di atas 20, belum lagi yang ada bonus-bonus yang lainnya kan gitu. Maka di sini yang perlu Anda investasikan adalah apa? Yakin nggak? Yakin dulu ini. Kalau Anda nggak yakin, ya nggak akan mungkin semangat, ya akan mungkin action. Yakin nggak Anda dengan potensi yang masih Anda pegang saat ini ya. Nah, kalau Anda sudah punya keyakinan, itu akan menimbulkan semangat untuk action. Ya. Eman-eman sayang loh, besok itu stokis kalau saya usulkan ke perusahaan, udah nggak usah stokis, tambah stokis dulu. Nanti stokisnya sekarang yang ada dulu dioptimalkan ya. Yang ada dulu dibina, yang ada dulu nanti meeting khusus administrasi stokis gitu kan. Meeting dulu tentang cash flow, meeting dulu tentang penguasaan produk yang diajarkan stokis-stokisnya. Ya, percuma juga diajarkan kejaringan banyak tapi stokisnya nggak teredukasi, nggak mau belajar, ya sama aja. Nanti di jana rujukannya malah nggak ngerti. Nah, sekarang ini posisi Anda ada di mana? Kan? Peluang Anda kan punya dapat 20 juta. Sekarang level Anda itu ada di mana? Di 1 juta atau malah di 100.000 malah. Ya. Ya man-man lah ya, Anda tuh sudah punya pengalaman. Cuma kadang-kadang mager saya kena red flag story tadi ya. Ayo mulai bulan ini optimalkan. Nggak usah punya alasan wah sekarang sudah puasa, lagi Ramadan, ini banyak distributor, banyak konsumen yang beli baju. Nah, itu namanya red flag story lagi gitu kan.
Wong mereka itu yang punya baju nak loro ya tetap golek obat kok. Ya. Orang kalau dia lagi sakit asam uratnya lagi kambuh memang mau beli baju. Ya, kalau Anda stop untuk menyerangkan penyakit-penyakit ya mereka nggak ngerti solusinya apa. Tapi gara-gara Anda isi mereka dengan pengenalan produk Anda itu, kalau lagi sakit asam uratnya kambuh, lagi ambeien-nya kambuh, lagi stroke-nya kambuh, mereka mau beli sarung baru. Ya, mereka pasti akan memilih produk yang bisa menyehatkan mereka. Nah, itu kebutuhan yang paling utama, sehat gitu ya. Nah, sumber yang bisa mendatangkan omset stokis apa? Satu, distributor lama. Japri lagi mereka distributor baru. Berarti apa? Prospecting dan gali kedalaman. Siapa tahu ada member-member baru yang perlu Anda edukasi. Lalu konsumen yang Anda terus-menerus pelihara, bangun, layani, itu menjadi omset dari stokis Anda. Ya, nah, saya pikir, nah nanti kalau Anda sudah PM seperti ini, Anda punya sub-sub stokis, silver manager yang 5.000 poin, 5.000 poin, 5.000 poin, 5.000 poin, ini Anda bikin sub-sub itu artinya apa? Belanja dalam jumlah yang banyak, ngesbilnya nanti sesuai dengan jaringan yang di sini. Jadi sebelum jadi stokis itu sudah latihan dulu, laporannya, minus poinnya juga harus Anda cek ya. Nanti teknisnya tidak sekarang saya jelaskan mengenai substokis, tapi substokis itu untuk latihan. Jangan sampai Anda nanti nyponsori stokis nggak pernah dijadikan substokis, nggak pernah latihan, kacau nanti ya. Bekerja melebar, teruslah melakukan presentasi, membantu dolen presentasi, mengadakan presentasi di stokis Anda, market online-nya, bangun penawaran di sosmed. Lebih baik lagi kalau Anda memang punya admin, dan lakukan seperti ini, seperti saya hari ini. Topiknya terserah ya. Untuk tiap minggu Anda mengadakan yang namanya Google Meet ya. Paling enak sih pakai Google Meet, ringan, gampang gitu kan. Walaupun jumlahnya juga nggak bisa banyak, tapi ya nggak apa-apa. Apapun kondisi stokis Anda saat ini, sebenarnya Anda sudah memberi kesempatan penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan pertama kali Anda jadi distributor. Nah, ingat dulu waktu distributor semangatnya minta ampun. Go stokis. Begitu jadi stokis malah kena inhibisi, terlalu manja dengan passive income. Nanti setelah 5 tahun, 10 tahun baru passive income Anda itu benar-benar passive income. Ya, belum ya. Selama Anda terobsesi dan memiliki target baru, maka Anda akan jauh lebih mudah dalam berproses mencapai tujuan Anda. Ya, nggak perlu saya bahas, sudah. Nah, ini silakan Anda gambar, ini bertahap. Tahun pertama 3 kaki Anda garap, tahun kedua tambah lagi 1 kaki, tahun ketiga tambah lagi 2 kaki, sehingga Anda punya 5 sampai 6 kaki yang produktif. Ya, jangan lihat dol-dolnya ini kan kadang-kadang nggak tahu dari mana ini. Yang penting Anda memiliki komitmen untuk membangun komunitas yang positif, home sharing Anda jalan, nanti looting brudul ini, nanti banyak tuing muncul di sini. Tapi yang penting ini dulu, membina 1, 2, 3, 4, 5 ini benar dulu. Bangun komunitasnya benar dulu. Ya, ini efek samping, Anda nggak usah mikir ini, yang bawah ini yang hijau-hijau itu nggak usah Anda pikir. Yang penting Anda fokus di frontline, level kedua, level ketiga, bagaimana Anda bekerja melebar, bekerja mendalam, komitmen untuk menjalankan bisnis secara profesional. Nanti omset itu akan datang, jaringan itu juga akan datang. Sama lah seperti dulu ada awal-awal ngejar ghost stokis itu ya. Ya, ingat dulu apa yang Anda lakukan, sekarang apa yang tidak Anda lakukan. Ya. Nah, jika Anda sudah mempersiapkan sejak dini sebelum Anda menjadi stokis, maka stokis Anda ibarat sumur di musim kemarau yang tidak pernah kering. Bagaimana jika mata airnya mulai mengering seperti saat ini, stokis sudah mulai mengering, misalkan ada yang ya galilah lebih dalam lagi sumurnya, mungkin sumbernya dalam, ya udah gali lagi, dibor lagi. Ya, untuk menaikkan permukaan sumur, tanam pemohonan, yaitu dengan cara apa? Memelihara komunitas agar mata airnya tetap mengalir, yaitu dengan cara membangun komunitas, silaturahmi lagi, pertemuan lagi. Walaupun dimulai dari 1 orang, 2 orang, upload di media sosial, lama-lama orang tahu ya datang, lama-lama 2, 3, 4, 5, 6, 10, lama-lama nggak cukup rumah Anda. Ya.
Oke, jadi kembali untuk dapat 20 juta, kalau Anda ingin bisnis lain harus cukup modal, harus berani nanggung resiko, dan resikonya kembali ke kuadran sebelah kiri, nggak pernah istirahat, nggak pernah menikmati dari aset yang Anda bangun. Harus selalu upload, karena apa? Tidak semua bisnis itu menggunakan sistem. Maka berbekal ilmu yang sudah didapat, yang sudah Anda praktekkan, tinggal Anda ulangi lagi, kembangkan aset jaringan Anda, insya Allah 2 tahun target tercapai, dan itu lebih masuk akal. Asal jangan nanggung. Nah, kalau nanggung ya nggak masuk akal semua. Asal konsisten, kalau nggak konsisten ya sama aja gitu kan. Anggap saja Anda ini sekarang memiliki pekerjaan tetap, yaitu apa? Membangun kedalaman, silaturahmi ke kedalaman. Dan pekerjaan sampingan apa? Membangun melebar. Dari melebar itu gali kedalaman, udah terus seperti itu ya. Jalankan sesuai dengan waktu-waktu Anda, yang penting jalankan dengan happy. Akal sehat kita harusnya mengatakan dulu ketika masih 0% peringkatnya, Anda bersemangat karena punya harapan dan impian yang tinggi. Sekarang peluangnya ada di depan mata, 100% BV milik Anda. Bagi yang mau menjemputnya, semua itu ada di keputusan teman-teman semua. Pendapatan di dunia bisnis memang tidak pasti, tapi kita harus berani memastikan apa-apa yang seharusnya kita bisa dapatkan. Nah, sudahkah Anda mengoptimalkan peran Anda sebagai stokis? Ya, karena stok ini punya peran ganda, ya sebagai upline, ya leader, ya pusat pelayanan produk, ya pusat edukasi, ya pusat konsultasi, ya pusat koordinasi, tempat dolen mendapat inspirasi, tempat dolen mencurahkan hati, ya pokoknya tumplek-uplek jadi satu. Nikmati aja, nggak usah terbawa emosi, nggak usah, ya udah nikmati aja. Memang itu yang harus Anda hadapi sebagai seorang stokis, sebagai seorang leader di bisnis network marketing. Jika sudah, maka tingkatkan lagi. Jika belum, ayo pantaskan diri Anda menjadi stokis dengan kualifikasi sehingga plafon rezeki Anda meningkat secara proporsional, secara profesional. Kerjakan kembali hal-hal yang dulu telah Anda kerjakan saat Anda memimpikan menjadi stokis NASA. Ya, dibuka lagi lembaran-lembaran dulu Anda gitu kan. Nah, saya kira itu dulu Bapak dan Ibu malam hari ini. Silakan difoto dulu, screenshot dulu layar HP Anda, lalu kemudian Anda bisa upload di media sosial Anda, kemudian Anda kasih tagline apa, kasih komentar apa gitu kan, bahwa Anda merasa punya banyak ilmu dan sebagainya, terserah, tapi tujuannya sebenarnya bukan untuk agar saya terkenal gitu, enggak. Gunakan aja alat ini sebagai pemberitahuan bahwa Anda itu sudah mau belajar, ya, kemudian bilang aja, aduh sayang sekali, sedih saya ikut meetnya Pak Aksanto Ali, saya tidak bisa mengirim banyak downline gitu kan, mohon nanti bisa diulang lagi dan sebagainya, terserah Anda lah, yang penting membuat downline Anda itu melihat bahwa Anda itu masih semangat dalam belajar. Off dulu. Oke, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati tayangan YouTube berikut ini. Dan ini sangat penting sekali untuk Anda yang sekarang menjalankan sebagai stokis. Oke, terima kasih. Selamat beristirahat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati yang belum melihat videonya.